Sore semuanya, selamat datang lagi di Company Discussion. Nah, sore kali ini aku nggak sendirian aja, tapi hari ini kita mau ngomong soal satu organisasi atau perusahaan swasta yang terkenal juga di Indonesia, yaitu dari sektor perbankan. Ini ada dari Bank Danamon. Nah, di sini aku nggak sendirian aja, tapi ada beberapa teman-teman nih dari Bank Danamon. Halo kakak abang semuanya, selamat datang di Company Discussion. Ya, ini adalah teman-teman dari Bank Danamon cabang Sungai Raya Dalam. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salsa. Nah, hari ini aku akan menjadi host dari Company Discussion ini. Dari kakak. Perkenalkan, nama aku Cindy Sapitri. Aku di sini sebagai branch manager. Oke. Sebelumnya aku minta maaf, aku pakai masker ya, soalnya aku lagi kurang enak badan. Oke. Jadi perkenalkan, aku dan Alfia Tunufus. Di Danamon ini aku sebagai relationship manager. Aku Artika Yandani di sini di Bank Danamon cabang Serdam. Aku sebagai brand service manager. Kalau aku sendiri adalah Rudoli Sinaga dan di Danamon sendiri aku sebagai satpam. Oke, siap Pak. Satpam. Teman-teman semua, terima kasih udah mau hadir di podcast kita kali ini. Nah, kalau gitu aku mau nanya beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara general atau senyamannya aja gitu. Nah, kalau dari kesehariannya nih, bukan dari teori dulu nih, apa sih yang paling kelihatan mempengaruhi cara kerja di kantor kalian nih? Kita ngomongin soal HR-nya mungkin. Kalau dari saya itu hubungan antar sesama rekan kerja ya, itu tuh sangat berpengaruh kepada pekerjaan kita, karena mereka ini kan saling berhubungan ya Kak. Dari misalnya dari atas itu pasti sampainya ke bawah-bawahnya, di bawah juga pasti nanti sampai yang ke atas-atasnya. Jadi hubungan antara rekan kerja itu harus dijaga lah, baik hubungan komunikasi, hubungan dalam bersikap ataupun lain sebagainya. Oke, berarti hubungan kerjanya itu harus diperhatikan lagi gitu ya. Kalau secara teori ini ada teori yang dipegang nggak nih dari company Danamon ini sendiri? Kalau saya lihat nih kan orang itu bekerja berdasarkan siapa mereka, karena setiap individu itu pasti berbeda-beda perilakunya dan cara dia bekerja. Misal kita lihat dari teori Big Five Personality, yaitu ada orang yang kerja sangat teliti dan struktur. Itu biasanya high conscientiousness, dan juga ada yang mudah berbaur sama nasabah, yaitu itu bisa high extraversion. Terus juga yang terakhir itu yang emosinya stabil, biasanya high emotional stability. Dan orang dalam bekerja itu biasanya ada yang perfeksionis, gampang panik, juga ada yang dia tuh santai-santai saja dalam bekerja. Dari itu saya sebagai pemimpin cabang, jadi harus mengerti nih sikap-sikap mereka, karena karakter mereka, karena saya juga harus bisa memberi motivasi berdasarkan karakter-karakter mereka sendiri, agar motivasi yang saya berikan itu berdampak ke mereka juga dan berdampak ke pekerjaan yang mereka tekuni. Oke, bagus banget jawabannya nih dari kepala cabangnya nih. Nah, jadi tuh motivasi dan karakter itu beneran kelihatan gitu ya ke kinerjanya gitu. Di sini yang ketemu nasabah tiap hari mungkin Kak Diana sama Bang Rudoli ya. Tuh kalau tiap hari ketemu nasabah dengan karakter yang beda-beda, itu gimana sih cara menyesuaikan dirinya? Karena biasanya kan ada yang datang dengan keadaan marah dan lain-lain kan. Saya dulu mungkin ya. Kalau dari saya yang pertama itu saya belajar tentang persepsi, dimana saya belajar kalau persepsi saya itu nggak selalu benar. Bisa jadi nasabah itu datang dengan wajah tegang, terus suaranya kayak nyaring. Kalau saya yang dulu, mungkin saya bakal mikir mereka nih, wah ini bakal marah-marah nih ke saya, mungkin pelayanan saya kurang atau gimana. Nah, tapi kalau saya yang sekarang, seiring saya belajar persepsi, saya mulai melatih diri saya untuk berhenti sejenak. Saya baca situasinya. Saya juga dengarkan dulu mereka untuk memahami sebenarnya apa sih yang mereka datang ini dengan permasalahan apa gitu. Lalu di
teori keorganisasian itu kan ada yang namanya attribution theory. Dimana teori ini itu menjelaskan gimana kalau kita itu sering salah persepsi dengan orang lain gitu. Dan saya ngalamin itu sendiri dengan pekerjaan saya yang sehari-hari ketemu nasabah gitu. Jadi mereka itu mungkin datang tegang karena mereka ada yang berjuang melunasi cicilannya, ada yang baru kehilangan pekerjaannya, atau mereka nih lagi panik, kenapa saldonya tiba-tiba hilang gitu. Nah, jadi dari situ saya membaca situasinya baru bisa menawarkan solusi. Dengan begitu hubungan saya dengan nasabah jadi lebih stabil. Oke, itu kalau dari kacamata kakak sebagai RM, Iya, relationship manager. Kalau dari Pak Rudoli nih, Pak atau Abang nih? Bang aja lah. Bang aja lah. Bang Rudoli kalau menyikapi nasabah seperti itu tuh bagaimana? Apakah memang sudah terlatih gitu? Sudah berapa lama sih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sebagai satpam di Bank Danamon ini sudah sekitar 23 tahun. Iya, lumayan sih, lumayan lama karena saya juga merasa udah terbiasa dengan di sini. Jadi yang saya pelajari itu yang pertama adalah kesabaran. Jadi saya ini kan sebagai satpam, saya yang pertama nih nasabah temui saat nasabah itu ke bank. Jadi kesabaran itu sangat penting. Saya belajar bahwa kesabaran itu bukan soal diam atau ngalah terus. Kesabaran itu kemampuan buat tetap tenang. Biasanya kan nasabah itu datang dalam kondisi marah-marah ataupun lagi buru-buru ataupun kadang antrian itu panjang jadi mereka bakalan marah-marah biasanya. Nah, seperti itu. Jadi saya itu nggak bisa ikut terbawa juga. Kalau saya ikut terbawa emosi juga bakalan kacau itu semuanya. Jadi saya harus belajar dulu untuk ngatur dari diri saya sendiri untuk mengelola emosinya. Kalau dipikir-pikir itu kayak teori emotional regulation. Jadi sesimpelnya itu kita harus tenangin dulu, tarik napas, lihat situasi, kemudian bantu apa yang bisa kita lakukan. Itu biar nggak gampang capek pikiran seperti itu. Oke, berarti itu tadi dari Bang Rudoli itu ada emotional regulation. Emotional regulation dan menarik sekali karena udah 23 tahun di sini ya gitu. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya-nanya nih soal gimana sih kelompok atau kedekatan dari berapa kalau boleh tahu Pak karyawannya? Kita 12 orang. Ada 12 orang, cukup banyak lah ya untuk satu cabang yang belum terlalu besar gitu. Nah, kalau di sini aku mau nanya mungkin ke Kak Tika gitu, yang paling sering lihat dinamika kerja karena operasionalnya kan kakak yang lihat gitu. Nah, kalau orang nanya kerja di cabang ini tuh gimana sih? Kalau bisa dijelasin. Nah, untuk di Bank Danamon sendiri itu bekerja di perbankan itu kan seperti orkestra gitu ya. Setiap fungsi seperti misalnya teller, dari relationship manager, satpam, CS dan lain-lain itu tuh memiliki perannya masing-masing. Nah, jadi jika satu bagian ada yang terhambat atau terlambat atau tidak selaras, ritme kerja seluruh cabang juga ikut berpengaruh. Nah, maka dari itu komunikasi di Bank Danamon sendiri itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Iya, dan banyak persoalan yang sebenarnya hanya muncul karena misalnya miskomunikasi gitu. Pesan dari bawah ke atas itu kayak tidak tersampaikan atau mandek gitu ya. Nah, nggak tersampaikan dengan baik gitu iya. ya ke atas. Nah, jadi semakin kompak suatu tim ataupun semakin lancarnya komunikasi suatu tim itu juga berpengaruh terhadap masalah-masalah yang kita hadapi gitu lah. Nah, maka dari itu di Bank Danamon ini setiap pagi kita melakukan briefing pagi gitu agar suatu tujuan-tujuan yang mau kita capai itu terdistribusi. Itu aja sih, Kak. Oh, berarti tiap pagi tuh ada briefingnya gitu ya? Iya. Wajib gitu ya? Wajib banget. Yang briefing biasa Ibu? Ibu sama Kak Dika mungkin ya gitu. Kalau soal ini aku mau nanya sedikit nih soal misalnya ada konflik gitu ya. Di sini kan aku mau gali dari segi perspektifnya Bang Rudoli nih.
Nah, ada konflik kecil nggak sih yang pernah terjadi nih sebelumnya di cabang ini gitu, yang mengharuskan abang gitu yang turun tangan langsung gitu? Oke, untuk konflik kecil yang pernah saya hadapi mungkin soal ini pergantian jaga kali ya. Pernah ini kasusnya gini, teller tuh lagi sibuk, antrian panjang dan saya juga butuh ganti posisi. Saya juga perlu ngecek ke depan sehingga area itu ditinggalkan. Tapi karena sama-sama fokus kerja, jadi tugas ini jadi terabaikan. Jadi kalau nggak dikomunikasikan, itu bakalan jadi salah paham. Tapi biasanya untuk penyelesaian konfliknya, saya biasanya ajak duduk sebentar, kemudian jelasin pelan, dan akhirnya konfliknya selesai. Namun secara teori, ini disebut task konflik. Kalau bisa dibiarkan, lama-lama itu bakalan berubah jadi relationship konflik. Terus sebenarnya ini asal kita terbuka aja ngomongnya. Nggak pakai nada tinggi, terus konflik kecil itu pasti bakalan selesai. Intinya masalah kecil itu bukan soal siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tapi soal jangan biarkan hal itu menumpuk. Oke, itu quotes yang cukup menarik gitu ya dari Bang Rudoli ya. Jadi kalau bisa, kalau ada masalah gitu di cabang tuh diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Itu jadi kita bisa menilai sendiri kalau dari satpamnya aja nih, kita udah bisa nilai kalau setiap permasalahan kecil itu pasti bakalan terselesaikan gitu. Nah, kalau dari visi organisasi nih ya secara keseluruhan, nah Kak Tika, apa sih yang bikin budaya kerja di cabang ini tuh terasa jalan dan hidup gitu? Nah, untuk budaya di Bank Danamon cabang Sungai Raya Dalam sendiri, nah di sini kan kita punya SOP gitu ya. Jadi teman-teman juga ngikutin SOP dari Bank Danamon itu sendiri. Nah, selain itu nilai-nilai dari Bank Danamon juga jadi pedoman. Nilai dari perusahaan. Iya. Nah, misalnya tuh ada yang kesusahan gitu lah ya. Misalnya kita juga saling membantu sebagai rekan kerja ataupun juga menjaga layanan tetap ramah meskipun kondisi sedang sibuk. Nah, misalnya kan kalau di bagian atas itu kita ada teller sama CS. Nah, itu tuh saling membantu gitu lah. Misalnya lagi rush hour ataupun pagi-pagi itu kan rame banget ya. Nah, iya. Jadi teman-teman itu saling support, iya, nge-backup banget. Nah, hal-hal sederhana kayak gitu yang bikin budaya itu lebih terasa nyaman dan juga kayak kekeluargaannya itu ada gitu. Kalau boleh ditanya sedikit-sedikit nih, sebenarnya aku penasarannya sih sama Bang Rudoli lagi sih, kenapa bisa 23 tahun gitu? Apakah memang di Bank Danamon ini lingkungannya nyaman? Mungkin dari pendapat pribadinya lah. Oke, saya itu mulai kerja di Bank Danamon ini semenjak lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA, saya melamar di Bank Danamon ini dan pada awal-awalnya itu saya merasa kewalahan karena saya kurang mengerti tentang tugas dan apa yang harus saya lakukan begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar bagaimana tugas-tugas saya itu dan saya enjoy aja sih pembawaannya. Jadi lanjut sampai sekarang nyaman aja gitu. Sama lingkungannya juga saya rasa mendukung dan positif sekali untuk karir saya selama ini. Berarti bisa dibilang untuk lingkungan dan budaya organisasinya ini sehat gitu ya, ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau itu aku mau rangkum sedikit nih. Jadi karakter individunya tadi itu berhubung ke teorinya Big Five tadi yang dari Kak Cindy atau Bu Cindy ya, Kak Cindy ngomongin, dan juga motivasi tadi itu udah dibahas juga. Oke, mungkin di sesi yang ini aku mau nanya soal peningkatan sistem kerja. Kakak abang di sini kan pasti merupakan orang yang berpengalaman nih ya. Dari pengalaman kalian nih kira-kira apa sih yang harus dibenahi gitu dari cabang ini? Mungkin ada dari internalnya ataupun komunikasinya mungkin. Kalau saya
Saya belajar dari setiap nasabah, dimana saya percaya kalau setiap nasabah yang datang itu dengan cerita yang tidak kita lihat. Kayak contohnya yang tadi saya bilang, mungkin mereka itu datang dengan background permasalahannya masing-masing gitu. Jadi dari situ saya belajar untuk tidak menilai dari tampilan pertama. Nah, kalau baca dari teori McLean, nah itu manusia itu kan punya kebutuhan afiliasi. Jadi kebutuhan merasa didengar dan merasa diterima. Jadi dalam saya sebagai fasilitator pelayanan ya, untuk melayani nasabah ini saya berusaha untuk mendengarkan mereka. Nasabah itu nggak hanya butuh solusi, tapi juga mereka itu butuh didengar. Ya, setuju banget sih. Aku juga kalau jadi nasabah memang pengennya didengar. Siapa sih yang nggak mau didengar gitu ya? Iya benar. Nah, selain belajar tentang mereka, saya juga belajar tentang diri saya sendiri. Jadi saya tahu kapan saya harus defensif, kapan saya harus mundur untuk diam sejenak gitu, mendengarkan mereka, dan kapan saya merasa capek gitu. Jadi pekerjaan ini tuh benar-benar melatih self awareness saya. Jadi intinya pelayanan itu nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga membuat rasa aman bagi mereka untuk didengar gitu sebagai nasabah. Berarti yang harus dibenahi itu terus dibenahi lebih ke meningkatkan komunikasinya Ya, benar. supaya lebih baik lagi gitu kan. Yang udah baik ya lebih dekat lagi gitu ya. Mungkin ada jawaban yang lain mungkin dari perspektif mungkin Kak Cindy mungkin ya. Tambahan dari saya, apresiasi itu penting sekali seperti dalam teori Herzberg, yaitu penghargaan, pengakuan, dan perasaan dihargai itu termasuk kategori motivator yang bisa meningkatkan kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Nah, seperti di Bank Danamon sendiri, cabang Sungai Raya, struktur dan SOP kita itu jelas ya, dan itu berada dalam jaringan besar seperti MUFG. Nah, tapi budaya organisasinya sendiri itu hidup bukan hanya sekedar bukan hanya dari standar, tapi dari konsistensi perilaku dan organisasinya juga. Cocok dengan teori budaya organisasi bahwa budaya itu bertahan melalui praktik harian, bukan hanya slogan yang ditempel di dinding. Jadi kita tuh langsung menerapkannya gitu, mempraktikkan langsung. Jadi bukan hanya ini kita tulis terus kayak hanya dibaca tapi tidak dilaksanakan. Evaluasi hanya dilakukan, tidak diimplementasikan gitu kan ya. Oke, berarti bisa dilihat juga kalau di Bank Danamon ini mereka selalu melakukan evaluasi gitu ya, dan juga dari evaluasi tersebut selalu berusaha ditingkatkan gitu. Mungkin terakhir dari saya nih ada mungkin ke semuanya ya, apa sih yang pelajaran yang paling berharga yang dapat kalian kasih nih dari rutinitas selama ini, apalah yang paling berharga gitu? Mungkin dari Bang Rudoli. Oke, dari saya sendiri pelajaran berharga itu bahwa tenang itu adalah kemampuan, bukan bawaan. Jadi banyak orang yang mengira saya ini orangnya yang tenang. Padahal dulunya saya itu orangnya gampang kebawa emosi. Tapi dari ketemu ratusan ribuan macam orang yang lagi pusing, lagi senang, lagi kesal, saya belajar bahwa kalau saya tetap tenang, orang lain juga bakalan ikut tenang. Saya juga belajar kalau bantu orang itu bukan cuma tugas satpam. Jadi ini kayak bikin satu kerjaan cabang itu jadi lancar. Kalau ada nasabah bingung isi form, saya bakalan bantu. Kalau ada yang panik karena nomor antrian hilang, saya dampingi. Kalau secara teori itu bisa dibilang sebagai organizational citizenship behavior. Jadi itu buat saya itu cuma bagian dari jadi manusia aja. Jadi pelajaran paling besar itu kalau kita ngejaga energi kita juga otomatis ngejaga energi orang lain. Oke, menarik banget nih. Kita harus menjaga energi kita gitu ya guys. Dan mungkin pelajaran lain yang bisa didapetin, mungkin ada yang mau menyampaikan. Kak Diana mungkin dari perspektif orang yang ketemu nasabah tiap hari nih, sama juga sih kayak Bang Rudoli gitu ya. Nah, balik lagi karena saya ketemu nasabah setiap harinya ya, jadi saya
belajar tentang manusia. Jadi setiap harinya itu hari saya nggak ada yang sama, tiap hari selalu beda karena berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda lagi setiap harinya gitu. Warna harinya udah beda gitu Iya. ya. Jadi kalau saya pakai teori Herzberg, Heeh. hal-hal yang bikin saya bertahan itu nggak cuma gaji atau lingkungan gitu, tapi juga motivator. Dimana motivator ini saya pakai untuk pengembangan diri. Oke. Jadi dari apresiasi kecil dari nasabah atau rasa pencapaian karena saya itu bisa membantu orang yang lagi kebingungan gitu. Jadi itu semua membuat saya itu merasa kalau pekerjaan saya ini lebih bermakna. Nah, saya itu selalu ingat momen ketika nasabah itu berterima kasih ke saya, dia bilang, "Makasih ya Kak, saya sekarang udah merasa lebih lega," gitu. Nah, itu tuh bikin emotional labor saya selama ini tuh kayak terbayar gitu, capeknya saya terbayar. Jadi, dan yang paling penting tuh saya nemuin kepuasan di mana saya itu bisa menjadi tempat aman untuk orang-orang itu bercerita di tengah dia merasa bingung, juga merasa takut. Jadi rasanya Karena itu biasanya kalau ada apa-apa ceritanya ke kakak gitu ya. iya Saya benar, butuh ada uang. keluhan apa-apa gitu kan. Jadi rasanya kayak oh ternyata peran kecil yang saya lakuin hari ini itu tuh ya. berdampak sama orang lain. Jadi itu cukup jadi alasan besar saya kenapa saya bertahan di pekerjaan saya. Nice. Jawaban yang menyentuh hati sebenarnya kalau di aku sendiri gitu guys. Nah mungkin kalau dari Kak Tika nih lihat operasionalnya gitu kan sehari-hari, lihat ada morning briefing segala macam itu mungkin Kak Tika bisa apa gitu yang paling berharga. Nah untuk aku sebagai brand service manager itu aku yang paling kayak sering gitu ya melihat ke lapangan selain sama Kak Cindy juga gitu. Nah dari aku itu pelajaran yang bisa aku ambil bahwa kerja sama tim itu bukan tentang siapa sih yang paling banyak bekerja, tapi bagaimana setiap orang bisa terhubung dan juga saling melengkapi. Kan biasanya di lapangan sendiri itu kan banyak konflik-konflik yang bisa kita lihat risikonya ataupun yang nggak kita mitigasi belum kita mitigasi risikonya gitu. Nah tapi di Bank Danamon sendiri kita ciptakan lingkungan yang menyenangkan gitu lah untuk teman-teman karyawan. Jadi itu sih bisa saling terhubung dan melengkapi satu sama lain, itu pelajaran yang paling penting banget untuk aku sebagai brand service manager. Oke, berarti hubungan internal kalian gitu ya. Mungkin sekarang mau tanya terakhir nih ke ya pimpinan cabangnya gitu ya. Mungkin Kak Cindy boleh menjawab nih gimana. Apa yang berkesan nih selama beberapa tahun menjadi pemimpin cabang? Kalau dari saya sendiri ya, pengalaman berharga itu bahwa menjadi pemimpin itu kita bukan hanya mengarahkan atau menyuruh-nyuruh saja, tetapi juga memahami karakter setiap individu. Jadi kita dari saya sendiri itu, saya bukan hanya menyuruh mereka kalian begini ya, kalian begitu ya, tapi saya juga harus nanya nih masalah di mereka ada kesusahan kah, ada yang perlu dibantu kah dalam pekerjaan, atau ada mungkin kesalahpahaman antar divisi gitu kan. Jadi dari saya sendiri juga harus menjadi solusi, memberikan solusi untuk mereka. Nah ini selaras dengan teori kepemimpinan situasional, bahwa memimpin harus juga menyesuaikan gaya karakter dari anggota tim, anggota timnya, dan kesiapan tiap-tiap anggota. Jadi kalau kita benar-benar memahami cara memimpin, yaitu melihat dari kepribadian, persepsi, juga motivasi masing-masing tim, jadi kita tuh mereka juga akan merasa dihargai. Jadi loyalitas kerja mereka itu bakal tinggi dan ini berdampak pada operasional cabang. Oke, ini kalau udah Kak Cindy yang ngomong itu udah secara keseluruhan gitu ya. Mungkin itu aja sih yang mau aku tanyain. Jadi sesi diskusi company atau company discussion hari ini sekian aja. Mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau disampaikan lagi? Atau cukup? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih untuk yang udah menonton. Jangan lupa ikutin lagi keseruan kita yang lainnya. Terima kasih dan selamat sore.